Bagian 34. Merayakan kemenangan. Hampir saja ku banting ponsel karena nomor Kak Raga susah dihubungi. Namun notif WhatsApp dari Fajrin membuatku penasaran ingin membuka pesannya. Fajrin dan Gilang adalah orang yang kutugaskan untuk mencari informasi di Desa Tangkis, Grobogan, Jawa Tengah. Mencari informasi tentang ayahku dan juga keluarga Bu Siska. Karena kesibukanku, aku menyuruh mereka untuk tidak memberikan informasi apapun selama kurang lebih seminggu, agar tidak mengganggu konsentrasiku mengurus pekerjaan. Namun 3 hari lalu aku menyuruh mereka hanya mencari informasi saja untuk ayahku. Karena malam itu, Saka memberitahu bahwa keluarga Rafli telah pindah ke Jakarta. Termasuk Bu Siska. Kabar menyenangkan. Karena aku akan lebih mudah menemui Bu Siska nanti. Bagaimana? Aku membalas pesan Fajrin. Rumah yang Nona maksud masih ada. Tapi keadaannya sudah tidak layak ditinggali lagi. Ada satu lelaki yang sudah tua tinggal di sini. Tapi keadaannya pun sungguh memprihatinkan. Hanya terbaring tak berdaya di ranjang yang bau pesing. Makan sehari-harinya kalau ada tetangga yang mengantar makanan. Untuk beberapa saat aku terdiam menatap tajam pesan tersebut. Ada rasa puas mendengar dia terkapar tak berdaya. Tapi ada perasaan entah yang membuat dadaku semakin sesak. Bagaimana? Nona, apa saya harus membawanya ke rumah sakit? Tidak perlu. Kalau begitu saya beri sumbangan saja. Aku bilang tidak perlu. Jangan beri dia uang sepeser pun. Tugasmu selesai. Pulang sekarang. Baik. Nona, aku meremas ponsel setelahnya lalu menggebrak meja kerja bersama deru napas memburu. Dasar manusia tidak berguna. Lihatlah apa yang dia lakukan untuk hidupnya. Waktu masih muda dan sehat. Malah dihabiskan di meja judi, mabuk, dan marah-marah. Sekarang lihatlah. Bahkan hanya untuk mengurus diri sendiri saja tidak becus. Bodoh. Emosi hari ini membuatku ingin sekali melakukan sesuatu untuk pelampiasan. Pekerjaan pun jadi kacau. Dan akhirnya aku memilih pulang walau berkas laporan bulan ini menumpuk di meja kerja. Dan akhirnya, aku memilih ke tempat yang Saka berikan. Aku menyipitkan mata melihat seseorang turun dari mobil dan masuk ke sebuah ruko tempat bimbel matematika. Kaca mobilku turunkan. Saat seseorang itu menggandeng bocah lelaki keluar dari tempat bimbel menuju mobil. Tunggu waktunya kamu akan merasakan kehilangan seseorang yang paling kamu sayang. Rina. Gumamku ketika mobil itu mulai meluncur pergi. Ponselku berdering. Ketika aku hendak tancap gas untuk pergi, Saka menelpon. Dan kuharap ia memberikan informasi yang kuharapkan. Apa? Tanyaku langsung ketika sambungan telepon terhubung. Akhirnya, susah amat sih ngehubungin lo. Ada informasi apa? Gue harap gue dapat imbalan yang sepadan dari hasil kerja gue. Cepat katakan. Saka, sabar. Bos, Saka terkekeh. Aku gak punya banyak waktu buat denger basa-basi kamu. Wih, gue suka nih kalau udah digalakin begini. Lo ada waktu malam ini? Datang ke apartemen gue karena gue lagi libur ke klub. Gue males ngomong lewat telepon. Jadi ketemuan aja sekalian gue minta imbalan. Brengsek, Saka terbahak. Tapi aku langsung mematikan sambungan telepon. Asteris asteris asteris. Baru sampai di lobi apartemen Saka. Ponselku kembali berdering. Kali ini dari Kak Raga. Tak menunggu lama. Kuangkat telepon darinya. Kenapa susah banget ditelepon sih? Kak. Duh. Salam dulu kek. Apa gitu kek? Main serang langsung begini. Aku lagi gak mau bercanda. Kak. Iya. Sayang. Iya. Kenapa sih? Sampai telepon berkali-kali. Gak biasanya. Karena memang ada yang penting. Apa? Kenapa villa di Bali Kak Raga jual? Kenapa? Tahu dari mana? Jawab. Kak. Ya karena udah gak ada yang ninggalin. Jadi mending dijual. Bohong. Kak Raga pernah bilang kalau pengen beli banyak villa di berbagai kota. Lupa. Iya dulu. Tapi sekarang udah gak pengen lagi. Gak pengen karena gak ada uangnya. Kamu kenapa sih? Kak Raga yang kenapa? Kenapa kalau punya masalah gak pernah mau cerita? Kenapa saat usaha menurun dan hampir jatuh? Gak pernah mau minta bantuan aku? Kenapa? Kamu tahu dari mana sebenarnya? Jadi benar. Usaha Kak Raga lagi bermasalah sampai harus jual villa buat menutup utang di bank. Terdengar helaan napas panjang di seberang. Ku yakin Kak Raga tengah bingung dengan semua pertanyaanku. Nanti aku jelasin ya.
Kalau kita ketemu, kapan Kak Raga pulang? Entah. Apa kamu gak ada keinginan untuk ke sini? Aku gak ada waktu, Kak. Jadi lebih baik Kak Raga pulang ke Indonesia. Dan jelasin semuanya ke aku. Kalau usaha Kak Raga gak bisa diselamatin, tutup dan gabung ke Kans Donuts. Aku lagi sakit, Ra. Dan bahkan ketika Kak Raga sakit pun gak ada cerita ke aku. Gimana mau cerita? Kalau kamu semakin susah dihubungi. Aku sibuk, Kak. Terdengar tawa darinya. Ya aku tahu. Aku tahu bahwa aku bukan prioritas buat kamu. Kak, belum selesai aku bicara. Sambungan telepon terputus. Aku memukul setir mobil cukup keras hingga nyeri di tangan muncul setelahnya. Setelah pintu apartemen Saka dibuka, aku langsung masuk dan mengabaikan senyumannya. Cepat katakan informasi apa yang kamu punya. Aku membalikkan badan menatap Saka yang baru saja menutup pintu kembali. Duduk dululah kita. Kita minum dulu. Saka mengedipkan mata lalu berjalan menuju kursi kayu dengan meja kecil di sudut ruangan. Di meja telah tersedia sebotol vodka dengan 2 gelas kecil. Kali ini aku diam. Mungkin minum sedikit alkohol bisa membuat otakku melupakan masalah hari ini. Nah gini dong, nih. Saka menyodorkan gelas yang telah dituang vodka. Aku menerima dan langsung meneguknya sampai tandas. Wow, Saka terkekeh. Keknya lo suntuk banget hari ini. Gak usah banyak tanya. Cepet kasih tahu informasi apa yang kamu mau kasih tahu. Kuharap informasi yang bisa bikin aku seneng. Oh yang jelas lo bakal seneng banget denger informasi dari gue. Saka kembali menuang vodka ke dalam gelas kosongku. Bagus. Aku menyeringai, mengambil gelas tersebut dan langsung meneguknya lagi. Gue nyuruh si Jessica, cewek bule di klub, untuk jebak si Rafli. Rafli dibikin mabok parah ditambah obat perangsang. Saat mereka asyik bercinta di hotel, calon istri Rafli telepon. Jessica yang angkat, tapi calonnya Rafli gak percaya. Dikasih alamat hotel dan disuruh datang aja langsung buat buktiin. Bodohnya, dia datang beneran. Tapi tentu Jessica udah pergi. Saka kembali menuang vodka ke dalam gelasku. Pernikahan mereka batal. Aku bertanya sambil menerima gelas yang telah terisi. Ya udah dipastikan batal. Dan lo tahu. Saat keluarga calonnya datang ke rumah Rafli buat minta penjelasan. Gue datang ke sana. Lo tahu apa yang gue lakuin di sana? Apa? Gue bilang. Bahwa Rafli bahkan pernah memperkosa gadis kecil. Gue suruh keluarga calonnya tanya langsung kebenaran itu ke Rafli. Dan Rafli cuma diem kayak orang bego. Kemudian Saka terbahak. Aku tersenyum puas. Menyodorkan gelas untuk bersulang atas keberhasilan membalaskan dendam. Berapa uang yang kamu gunain buat bayar cewek bule itu? Biar aku ganti. Kataku sambil meletakkan gelas ke meja. Saka berdiri. Mengambil sebotol vodka lagi di lemari kaca. Gue gak bayar sepeser pun. Kok bisa? Tuh cewek bule gak mungkin ngelakuin secara cuma-cuma, kan? Saka telah duduk kembali dan menuang vodka ke gelasku dan gelasnya. Dia bisa bercinta sama Rafli aja udah girang banget. Tuh cewek kan lama naksir sama Rafli. Oh, aku tersenyum dan kembali meneguk vodka. Lalu mengeluarkan ponsel dari tas dan menghubungi toko bunga langgananku. Lo telepon siapa? Set. Aku menyuruh Saka diam. Halo. Saya mau memesan karangan bunga dengan ucapan turut berduka cita. Iya atas nama Haura. Alamatnya nanti saya kirim melalui pesan. Terima kasih. Teleponku matikan. Senyumku merekah. Dan kini aku yang menuang botol vodka ke gelasku dan gelas Saka. Siapa yang mati? Saka terlihat bingung. Gak ada. Aku hanya ingin mengucapkan turut berduka cita pada Rafli atas pernikahannya yang batal. Wanjai. Saka terbahak. Gila ya lo. Aku masih tersenyum lalu menyodorkan gelas untuk kembali bersulang. Mari kita rayakan kemenangan kita. Sampai mabok. Lalu kita bercinta. Saka mengangkat satu alisnya. Aku hanya menyeringai dan meneguk vodka sampai tandas.